Raye ditarik mundur ke belakang, mengingat beberapa kejadian saat Bu Jana mengajar di kelasnya. Pernah sekali Raye dibabat habis-habisan oleh dosennya yang satu itu ketika sedang melakukan presentasi. Jawaban Raye yang tidak sesuai substansi dan cenderung bertele-tele tentu saja membuat Bu Jana murka. Raye menyadari jika ketidakpuasan Bu Jana terhadap hasil presentasinya waktu itu dikarenakan Raye yang terlalu malas mengulas kembali topik yang akan dibawakannya hingga hasilnya jadi sangat berantakan. Ditambah lagi Raye mendapat anggota kelompok yang sama malasnya dengan dirinya. Pada saat itu, Bu Jana mengajar untuk pertama kalinya di kelas mereka. Belum ada yang tahu pasti seperti apa wataknya selain yang selama ini beredar Bu Jana menuntut kesempurnaan dari mahasiswanya. Kebetulan kelompok Raye yang ditunjuk untuk melakukan presentasi pertama. Persiapan yang kurang matang membuat Bu Jana murka sampai memukul meja dengan keras. Karena kejadian tersebut, tiap masuk di kelas Raye, sikap Bu Jana sangat tidak bersahabat. Selalu ada mahasiswa yang jadi santapan kemarahannya. Dan sebutan dosen killer pun mereka sematkan untuk Bu Jana. Kini, Raye kembali dihadapkan dengan Bu Jana. Bukan sebagai mahasiswanya, tetapi sebagai kekasih dari anak lelakinya. Tolong yakinkan Raye jika dirinya akan baik-baik saja setelah ini. Ia hanya berharap Bu Jana tidak langsung mengusirnya. Ma, ngapain? Itu adalah sapaan pertama Roland pada ibunya yang terlihat tengah memindahkan beberapa pot bunga di depan teras. Jana yang pada saat itu sedang dalam posisi membungkuk, segera menegakkan tubuhnya dan senyum pun perlahan merekah di bibirnya ketika menemukan anak lelakinya di sini. Akhirnya ke sini juga, sahut Jana dengan nada suara yang terdengar senang. Roland melanjutkan langkahnya, menghampiri sang ibu untuk kemudian mencium punggung tangannya. Sementara Raye, yang ia lakukan sedari tadi hanyalah bersembunyi di balik tubuh Roland dengan kepala yang menunduk. Kucirnya bahkan sudah dilepas. Rambutnya yang kini tergerai dipindahkan ke depan wajah. Raye berusaha membuat dirinya tak terlihat. Sama siapa? Namun, usaha Raye gagal ketika satu pertanyaan tersebut keluar dari mulut Jana. Keberadaannya telah disadari oleh wanita separuh baya itu. Alhasil, Raye mengangkat kepalanya dengan gerakan yang teramat lambat. Di dalam hati, rapalan doa tak kunjung berhenti. Setelah maniknya beradu dengan tatapan penasaran milik Jana, bibirnya dipaksa untuk mengukir senyum selebar mungkin. Selamat sore, Bu. Dengan nada riang yang justru terdengar sangat dibuat-buat, Raye memberanikan diri untuk menyapa Jana. Sebelum Jana sempat membalasnya, Raye buru-buru maju untuk mencium punggung tangan Jana seperti yang Roland lakukan sebelumnya. Meski dikekang oleh rasa takut, Raye tetap harus menunjukkan kesopanannya. Dan seperti tujuannya di awal, ia tak boleh membuat Roland malu. Jana menoleh ke arah Roland yang berdiri di sisinya dengan penuh tanda tanya. Bibirnya sempat mengisyaratkan kata, siapa? Tanpa suara saat Raye sedang membungkuk untuk mencium punggung tangannya. Dengan senyum simpulnya, Roland menarik Raye agar berada di dekatnya. Sebelah tangannya bahkan sudah digunakan untuk merangkul gadis itu. Kenalin, Ma, ini Raye, ucapnya, disusul oleh dehaman pelan sebelum melanjutkan perkataannya yang memang belum tuntas. Pacarku. Jana menaikkan sebelah alisnya bersamaan dengan kedua tangannya yang terlipat di depan dada. Pacar kamu? Tanyanya untuk memastikan, seperti tidak yakin jika Roland memang sudah mempunyai seorang kekasih. Roland mengangguk pasti. Semakin dieratkannya rangkulannya pada Raye hingga tubuh mereka berdua saling menempel satu sama lainnya. Semata-mata untuk meyakinkan Jana bahwa Raye memanglah kekasihnya. Sedangkan Raye hanya meringis. Tubuhnya terasa kaku dalam rangkulan Roland, seperti tak siap dengan kontak fisik yang harus mereka lakukan. Ditambah pula dengan tatapan Jana yang sangat mengintimidasi kalau saja bisa, Raye sudah kabur saat ini juga. Tapi, kok, mukanya kayak nggak asing, ya. Jana menajamkan penglihatannya pada Raye, membuat gadis itu semakin ketar-ketir. Roland menyadari kegugupan Raye. Walau ada senyum di bibirnya, Roland bisa merasakan lewat tubuhnya yang menegang. Ia sampai harus menahan tawanya, merasa lucu dengan tingkah Raye yang seperti sedang melihat malaikat pencabut nyawa. Santai saja, bisik Roland sembari mengusap-usap pundaknya. Raye sangat ingin memukul Roland saat ini. Bagaimana, mungkin ia bisa bersantai di saat-saat menegangkan seperti ini. Raye bahkan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Jana, merasa was-was dengan apa yang selanjutnya akan keluar dari mulutnya.
Kamu salah satu mahasiswa saya, kan? Runtuh sudah harapan Raye tatkala Jana menanyakan hal itu padanya. Padahal, ia sangat berharap jika untuk hari ini saja, Jana jangan sampai mengenalinya. Kalau sudah seperti ini, ia tak akan bisa totalitas, menjadi kekasih pura-puranya Roland. Raye akan dibayang-bayangi oleh rasa takut. Iya, Bu, jawab Raye tergagap. Senyumnya sudah lenyap tak bersisa. Tapi sekarang Raye pacarku, Ma, ucap Roland, yang sedari tadi hanya menjadi pengamat. Kamu, Jana menunjuk Roland dengan raut yang menampakkan ketidakpercayaan. Irisnya bolak-balik berpindah antara Roland dan Raye, kamu pacaran sama mahasiswa kamu sendiri. Roland mengedikkan kedua bahunya, bersikap tak acuh. Kenapa memangnya? Nggak ada larangan, kan? Sikap Roland berbanding terbalik dengan Raye yang sudah memasang wajah paling melasnya. Ia yakin sebentar lagi Jana pasti akan mengusirnya. Jana menarik napas panjang seraya, menggeleng-gelengkan kepalanya, tetapi kemudian senyum kembali hadir dalam wajahnya. Ya, udah, ayo, masuk. Jana menepuk pelan lengan Raye dengan senyum hangat yang dilemparkan pada gadis itu. Seketika Raye dipenuhi kebingungan. Ia mengerjap sebanyak 2 kali. Mendongak menatap Roland, meminta penjelasan pada pria itu, tetapi yang ia dapati hanya senyuman dan gerakan dagu yang mengisyaratkannya untuk segera masuk ke dalam. Karena Raye tak kunjung bergerak, maka Roland berinisiatif menggandeng lengannya, mengajaknya untuk menyusul Jana yang sudah lebih dulu berada di dalam. Ah, iya, Jana menghentikan langkahnya sejenak, menunggu Raye dan Roland tiba di sisinya dan melanjutkan langkah bersama-sama. Tadi siapa nama kamu? Raye, kan? Iya, Bu. Raye, santai aja sama saya, panggil tante aja, oke. Kalau di luar kampus, saya nggak segalak itu, kok. Jana mengedipkan sebelah matanya pada Raye. Raye menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis yang menaungi bibirnya. Lambat laun, kelegaan mulai menghampirinya, Lam mencoba menenangkan debaran jantungnya dan mengambil sikap santai. Dilihat dari perilaku Jana padanya, Raye merasa diterima di sini. Dan ia cukup senang untuk itu. Duduk aja dulu di situ. Jana mempersilakan Raye dan Roland untuk mengambil duduk di ruang keluarga. Vale masih nyusuin anaknya. Biar mama buatin minum dulu untuk kalian. Orlan mana, Ma? Tanya Roland sebelum Jana meninggalkan keduanya. Masih ada urusan di luar, jawab Jana yang lantas menghilang dari balik dinding pembatas. Sepeninggal Jana, Roland mengajak Raye untuk duduk. Bertepatan dengan itu pula ia melepas genggamannya pada gadis itu. Gugup banget, ya. Raye langsung menyandarkan tubuhnya pada sofa, setengah berbaring dengan satu tangan yang menyentuh dadanya. Banget, Pak. Saya pikir saya bakal pingsan tadi. Roland terkekeh. Digesernya posisi duduknya agar lebih dekat dengan Raye, menyamping menghadap gadis itu. Maniknya kini sudah bertumpu pada wajah Raye. Mata gadis itu sedang dalam kondisi terpejam. Barangkali tak menyadari jika jarak mereka sudah sedekat ini. Entah atas dorongan apa, tiba-tiba saja tangan Roland bertengger di satu sisi wajah Raye, menyentuhnya dengan lembut hingga membuat Raye otomatis membuka kedua matanya. Kalau kamu selalu bersama saya berani jamin kamu akan selalu baik-baik aja, ucap Roland, berjuta makna,